grupnya 5 orang, satu kelompok. Jadi yang di temanya itu ada 2 perintah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, itu temanya. Referensinya Yohanes 15:12-34. Ini katekismus 1970 sampai 1974. Boleh dicatat ini workshop. Iya, boleh. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih Suster. Saya penyuluh agama Katolik Kota Pontianak. Kalau menurut saya ya, bahasa merupakan sarana komunikasi. Tadi Suster sudah mengatakan ada 2, verbal dan non-verbal. Lalu verbal itu menurut pemikiran saya lebih banyak ke audionya. Sedangkan non-verbal itu bisa dalam bentuk visualisasi. Dan itu juga misalnya termasuk tulisannya, warna. Seperti gereja kita kan memanfaatkan warna sebagai simbol yang mengandung makna yang luar biasa banyak. Itu juga adalah bahasa. Kemudian ada di dalam tubuh manusia itu bisa berupa bahasa, misalnya gestur, mimik, warna muka, gerak-gerik, lalu segala simbol, lambang dan sebagainya. Itu adalah media visual, bahasa sebagai non-verbal. Lalu saya bertanya, memang sih hemat saya kemungkinan bahasa non-verbal jauh lebih efektif karena tidak membuat kita bosan. Contohnya, kami dengan melihat tulisan itu kan non-verbal, visual ya. Visual. Tidak hanya memperhatikan suster, tapi melihat ke sana. Karena mendengar tapi di sana ya kami lihat. Begitu juga kalau tandanya suster datang lalu berikan gambar. Gambar itu menarik, baik segi warna maupun maknanya. Itu untuk orang dewasa. Itu menimbulkan reaksi otak kami untuk berpikir keras dan mencari makna yang bermacam-macam, timbul kreativitas dan semangat tidak menentu. Apalagi anak-anak, lihat gurunya ada yang tersenyum, ada yang hanya manggut-manggut, anak senang. Tapi kalau dia kaca pinggang datang, nah itu kan namanya gestur, termasuk warna muka. Apalagi saya berkumis lebih takut lagi. Ya, terima kasih suster. Jadi saya hanya minta yang paling efektif untuk kedua, baik usia dini sampai ke dewasa itu, apakah yang verbal atau non verbal. Terima kasih. Saya jawab dulu. Mana tahu ada yang sama ini jawabannya. Bagaimana cara yang efektif, non verbal atau verbal? Tadi kan sebenarnya Bapak udah memberi solusinya sendiri. Tadi Bapak sendiri yang beri solusinya. Mengatakan ketika suster anak saya dengar, tapi saya tidak lihat. Jadi yang sebenarnya belajar itu kita butuhkan semuanya indranya itu digunakan. Jadi makanya ada ketika dulu di abad pertengahan kalau mereka belajar itu harus diulangin. Jadi bicara kita Tuhan itu adalah baik. Nah, kita bilang Tuhan itu adalah baik. Jadi pendengaran. Kita dengar, kita ngomong, kita lihat. Semuanya digunakan supaya ingatannya lebih kuat, lebih bisa ini pelajarannya masuk. Jadi semuanya dipergunakan, non-verbal dan verbal. Pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi ini workshopnya. Saya ingin lihat. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.
Jadi bapak ibu kan punya cellphone, punya HP, dia tuh bisa internet kan. Jadi bisa nyari-nyari Yohanes itu gimana icebreaker-nya, jadi persiapan, pernyataan, proklamasi, semuanya itu kelima itu ada di dalamnya. Bagaimana membuatnya efektif? Nah, karena bapak ibu 50 orang ya, jadi dari 20 kelompok. Jadi yang akan mempresentasikan itu cuma 3 kelompok. Dan itu dipilih. Nah, kelompoknya itu yang pesertanya maunya anak-anak yang dari pedesaan, yang dari kota, atau anak-anak jalanan, atau yatim piatu atau penjara. Ini yang mana aja ibu dan bapak harus cari temennya yang mau ngajarin rural, urban, anak-anak jalanan, yatim piatu dan di penjara. Lagi sampai ini ada 20 juga orang mudanya dari pedesaan atau dari kota atau putus sekolah atau profesional yang bekerja atau yang tidak bekerja atau orang muda yang tinggal di jalanan, yatim piatu dan di penjara. Jadi ibu dan bapak nyarinya apa sih ya? Oh, saya mau ngajar yang anak-anak yang yatim piatu. Nah, temanya itu kasihilah Tuhan Allahmu semuanya. Nah, itu kita milih. Yang Oke, ini orang tua. Yang orang tua adalah rural, urban, ibu bapak rumah tangga, ibu bapak yang berkarir di instansi swasta dan pemerintah, muda dan atau yang penjara. Jadi saya persilakan waktunya di namanya brainstorming. Ada untuk janda? Duda kali. Itu duda dan janda. Madi ini. Ya, dan pembinaan. Jadi yang dibina itu apakah anak-anak yang dari Saya anak-anak yang di penjara. Mana mau pilih yang mana? Dengan menggunakan prinsip 5 tadi yang 5 Yang 5 tadi mau ditampilkan kayaknya. Iya, saya tampilkan sekarang. Mana kelompok kita berlima nih? 1, 2, 3, 4. Siapa? Oh, udah. Jadi ada persiapannya apa? Jadi sekarang bapak nyari kelompoknya sendiri-sendiri. Oke. Boleh saya bilang siapa yang mau anak-anak dari pedesaan? 5 orang doang. 5 orang. Kalau mau yang beginian, yang berempat ini. Oke, ada. Ya, biar lebih dekat. Iya, oke. Oke, remaja. Remaja yang mana sekarang? Di desa. Di pedesaan. Oh, ini kacau ya, suster. Hitung ya, suster. Udah yang terdekat ya kita. 4. Oh, 4 ya udah. Jadi supaya Kami anak-anak yang di penjara. anak-anak di penjara, Bapak. Remaja yang di desa. Ya. Dewasa. Anak dewasa yang mana? Dewasa yang di desa. Baca. Anak-anak di desa. Carinya di desa ya, Gadis kita lebih terbuka ya, lebih mudah ya. 4. Oke. Yang ini Apa temanya tadi tuh? sama, nggak boleh sama. Temanya cuma 1. Kelompoknya yang beda. Anak-anak di penjara. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
seperti dirimu sendiri. Diambil dari Anak mana? dewasa yang di penjara. Dewasa penjara. Tadi Bapak dewasa Anak-anak di penjara. Dewasa penjara. Ada anak-anak jalanan. Apa tema itu? Anak yang diambil. Kasihanilah. Hah? Yaku, oke, yaku. Kasihanilah. Pilih janda. Kasihanilah Tuhan Allah Hah? dengan segenap hatimu Segenap hatimu dan kasihanilah sesamamu Profesional yang bekerja, pengangguran atau enggak? seperti dirimu sendiri. di dirimu sendiri. Tadi kelompok ibu. Ibu apa kelompok? Berada. Jadi sini ibu. Apa ya bu? Gereja kita sucinya Sini. Yohanes. Remaja pengangguran, oke. Anak-anak di penjara, remaja pengangguran di desa. Remaja desa. Nah, dia loh. Itu loh. Siapkan itunya. Siapkan materi itunya. Saya siapkan nanti materinya. Siapkan namanya. Orang muda yang di Pembukaannya. sekolah. Ya, yang tepat kita. Saya siapkan materinya. Ini siapkan pembukaannya. Ini siapkan lagu-lagunya. Remaja di kota, oke. Cuma lima orang. Saya nyiapkan apa tadi? Siapkan pembukaannya tuh. Lagu-lagu apa yang cocok. Ice breaking itu. Mereka cukup nggak? Iya, kalau nggak cukup. Coba yang lima tadi apa ya? Kalau dari yang pertama itu persiapan, kedua itu proklamasi itu singkat, sederhana, jelas. Oke. 5 presentasikannya cuma dalam 5 menit. Kalau siap bisa langsung di supaya bisa tampil semuanya. Pak, jadi yang kedua bisa ditampilkan. Tadi kan yang Yang lima tadi suster, yang lima tadi, lima langkahnya apa? lima langkah tadi. 5 langkah tadi persiapan pernyataan, penjelasan, persiapan dulu, dan dulu pernyataan, penjelasan, proklamasi atau penjelasan, pernyataan, proklamasi pernyataan. Tiga lagi Pak. 3. Penjelasan. 4. Yang keempat. Yang keempat, aplikasi dalam hidup. Dan kelima, perayaan. Sop.
Saya kirim ke itu ya. Persiapan, pernyataan, penjelasan, aplikasi dalam hidup, perayaan kedua penutup. Wih, Mana mantap ini. nama Agus? Hah? Agus Tejo. Kok Denny tak ada gue simpan? Nggak, maksud saya buat grup sementara ya untuk kita workshopnya. Tak penting itu bahan kalian juga lah. Enggak kita dibuat yang enggak untuk bahan kita workshop tuh kan dia bisa aplikasikan. Dan juga Den, tes saya Den. Nomor saya ini udah saya simpan nomormu tuh. Tak ada nomor gue sih Den. Mana gue Den? Tes lo. Yang pak tuh kali kau tuh. Yang sibuk tuh. Den, udah kan? Ya. Dan yang pak tuh kau tuh. Ada satu orang yang saya tulis pak tuh. Yang enggak ada lagi DP ke kau? Hah? Gambar itu anak kemarin. Lama ya tes lah. Dulu. Nah, bro. Sedih aku nih, tidak ada yang mau penyuluhan Buddha Jandari. Bukan mau sih, cuman kan nggak ada dari tadi. Oh, kalau nomor saya tak ada. Ada, udah kirim Bang. Mana kau kirim tadi? Ada kan? Ada kau masuk. Di mana kan kita tesnya? Oh, kau mulai mana? Nih, Hah? Nggak ada kau tes ya? ini nomor siapa? Boleh lah nomor tuh. Nggak ada kau tes saya. Tunggu. Aktif oh. Ya Allah Michelle bilang. Lupa dah bro. Oh iyalah. Ngerti. Cari nama Denny lah. Itulah saya. Ah? Nggak dia. Tapi biasanya kita kalau di situ kasih apa? Katanya nyanyi. Yang realnya. Oh yang adil ya? Nyanyi tapi ibadat. Kita kan dia kan
Udah tingkat, dia kan bukan tingkat anak-anak yang kira-kira itu. Apa buku ulam tak masuk nih? Allah maha orang tua. Diundang dari dia. Kalau udah pakai undangan nih. Halo, sabar. Ya itulah saya bilang tadi itu. Lagu yang anak tuh yang kemarin joget-joget itu juga boleh. Coba kita lihat situ. Udah saya kirim. Coba. Kemarin tuh yang di mata ini ada cinta. Kita pakai Lukas ya tuh. Ini anoknya kerangka besarnya. Kan doa sederhana tuh. Sistematikanya perkenalan tema dengan cara yang mudah. Siapa yang mau tampil? Saya agak kaku kalau anak-anak nih. Udah, cerita pendek ya. 5 menit kan, permainan kasih. Udah, doa penutup. Kalau mau pembukaan, sebenarnya memang tidak terlalu, kalau penyuluhan itu kalau dia pakai lagu, tidak terlalu efektif. Karena lagu itu kan hanya untuk ice breaking, itulah. Nah, lagu-lagu yang dari mana tuh Pak? Lagu yang kemarin. Boleh? Oke, yang mau pakai? Gua bawa itu, Hah? bawa materi itu. Iya ini kan. Ice breaking jogetnya itu bisa, nyanyi kita sama-sama. Lalu ini yang menyampaikannya. Mana grupnya? Udah, Oh, itu belum masuk. Misail ya? Misail ya? Masuk sih? Salah kali kita tuh. Ya Allah, belum nggak? Misail ya? Ah udah dah. Sekarang udah ya? Enggak, tidak lagi. Itu silapusnya. Memang agak sedikit udah. Persoalannya temanya kan kalau untuk anak-anak kita lihat loh tingkat itunya. Kalau di dalam penjara nih kan. Hah? Bagus ya saya buat dari sini. Kita buat kerangka alur dulu, nanti baru saya kasih itu. Jadi nanti saya mau terbitkan yang untuk kalian tuh. Kalau misalnya untuk orang tua ini paling kalian rubah-rubah itu aja. Loh, kan memang itu. Kalau kita Nah, kan temanya kan kasihan loh rata-rata. Udah selesai Pak? Oke. Tema tuh Boleh ditambah. Banyak pikir. udah. Jadi Kalau kita boleh kan Bapak rata-rata kasih. boleh Bapak itu adalah Berkelas kasih. dari Yang utama kan kasih. Yesus. Murahnya. Oke. Jadi kalau kalian jadi penyuluh tuh udah ada dari kemarin Bang, masa dari Pastor Pras sampai Pastor Break bilang apa? Yang utama kasih kan? Tunggu Udah ikut lo itu. selesai dulu. Oh, yang kemarin. Nah, kan kasih. Ya kan? Apa? Dia bilang, janganlah kerajinan kendor, hendaknya rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layani kasih. Jadi ada kuncinya di situ tuh, barang gimana gak?
Masalahnya saya dari 98 dulu kan, jadi situ gitu. Jadi putar. Aduh, Yesus adalah kasih. Yesus cerita saya. Jadi kalau misalnya nyuluh Bapak kan kasih, kan intinya kan dia mengembalikan dia kepada cinta yang sempurna kepada Yesus. Pokoknya diputar-putar, kayak ada lagu diputar-putar ya itu dia diputar-putar. Kitab suci itu kita kasih. Coba, tetapnya itu tinggal prosesnya saja memang. Kadang kan orang berpikir kompleksnya. Misalnya bapak-bapak berpikir tentang politik. Sekarang ujung-ujungnya dia pasti bilang politik yang bagus itu apa? Politik kasih dong. Iya kan? Biarpun dia marah-marah gitu kan. Karena balik-balik ketika dia disuruh misalnya bapak-bapak harus kembali lagi kepada rumah tangganya kasih. Di situ kuncinya. Makanya sebenarnya workshop, tidak ada semuanya dulu. Itu karena masalahnya kan kalau kita udah biasa itu nanti udah terbiasa dari 98 dari mulai mahasiswa kan. Itu enaknya kita di kemudian ada arsipnya, ada data kita simpan, nggak habis itu dia. Jadi nanti kalau kalian mau buat laporan tulis prosesnya dari dulu kan udah buat silabusnya. Buat ya laporan kalian itu bacaannya itu. Walaupun nanti materinya melebar kemana-mana, tapi tetap fokus pada Injil itu. Nah, kan misalnya hari Senin ya, ibadat jamaah kita tetap balik ke bacaan itu. Katolik nama, nggak kayak Protestan, ngutip sana ngutip sini. Kalau kita fokus di Injil itu ya fokus laporan kalian sebenarnya. Mau nyapu gereja pun laporannya tetap kalian buat rangka berpikirnya, karena itu penyuluh itu bukan biro penerang itu apa menerangkan kitab suci. Memang itu dia dari tahun 83 itu bukan ini. Memang dikaitkan misalnya dengan pembangunan, dikaitkan dengan itu, Pancasila, dikaitkan dengan moderasi. Sekarang moderasi beragama intinya apa? Kasih. Berjalan di tengah-tengah. Sekarang lo punya dia itu apa ya mau mengungkapkannya. Sebenarnya lo cinta ya Pak di tengah-tengah seimbang kan. Maksudnya biar adil. Tapi kan orang kan tidak mau ngakui itu. Intinya kan. Udah siap Pak. Jadi kita buat kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9. Jadi ada 9 kelompok.